Ini merupakan kecuplikan rekaman Operasi 17 Agustus yang atas restu Presiden Soekarno ditujukan untuk menumpas PRRI di Sumatera Barat. Ketika itu, 4 Mei 1958, pasukan RPKAD di bawah komando Kolonel Ahmad Yani sebagai panglima tertinggi operasi sudah berhasil menduduki Sawah Lunto. Tampak prajurit membuka gerbong kereta api di stasiun Sawah Lunto. Di dalam gerbong, mereka kemudian menemukan peti-peti amunisi dan bahan peledak bantuan CIA Amerika Serikat untuk PRRI. Konvoi militer dilanjutkan dengan menyusuri Danau Singkarak menuju Batu Taba, kemudian berbelok ke Simabur. Esok harinya, pasukan RPKAD sudah membombardir Batu Sangkar. Namun, sebelum operasi 17 Agustus, pemerintah telah terlebih dahulu meluncurkan operasi Tegas di Riau pada 22 Februari 1958. Riau dibombardir dengan kapal-kapal perang, disusul masuknya pasukan marinir melalui sungai-sungai menuju Pekanbaru. Selain itu, pasukan RPKAD melakukan manuver terjun payung di atas Pekanbaru. Dengan cepat, mereka kemudian menduduki Bandara Simpang 3. Operasi Tegas bertujuan mengamankan instalasi minyak Caltex agar tidak direbut personel PRRI, sehingga memancing Amerika Serikat ikut campur tangan secara terbuka. Kisah keberhasilan pasukan RPKAD di Pekanbaru ini kemudian menjadi headline di surat kabar Bintang Timur, surat kabar yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Secara de facto, operasi penumpasan PRRI baru berakhir pada 17 Agustus 1961, yakni ketika Letkol Maludin Simbolon, Komandan Dewan Gajah, menyerah bersama 11.000 pendukungnya di Balige, Sumatera Utara. Indonesia menjelang PRRI berada pada situasi yang panas. Berbagai masalah integrasi nasional muncul ke permukaan, mulai dari mekanisme kesatuan bersenjata lokal menjadi Angkatan Darat, penerimaan Kasat, intervensi parlemen terhadap Angkatan Darat, hubungan Soekarno dengan Kabinet dan Angkatan Darat, keretakan Soekarno dan Hatta, perumusan konstitusi baru yang tidak kunjung selesai, masuknya tokoh-tokoh komunis ke dalam kabinet, teror politik terhadap tokoh-tokoh Islam dan nasionalis di ibu kota, hingga perihal ketimpangan Jawa dan non-Jawa. Situasi ini ditanggapi dengan pertemuan di Sungai Dareh. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan militer di daerah dan tokoh sipil, dan melahirkan gerakan koreksi terhadap pemimpin yang bertindak inkonstitusional. Jadi, ini bukan tindakan disintegrasi, dan mengangkat Letkol Ahmad Hussein sebagai Ketua Dewan Perjuangan. Pada 10 Februari 1998, sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Sungai Dareh, Ahmad Hussein mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Kabinet Juanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno dengan waktu 5x24 jam, dan Presiden diminta kembali kepada kedudukan konstitusionalnya. Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes bagaimana pengelolaan negara dilaksanakan. Kota Padang dihujani ribuan selebaran dari pesawat Mabes APRI. Selebaran itu ditandatangani oleh Mayor Narsono, juru bicara Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution. Isinya, seruan agar masyarakat Sumatera Tengah menangkap 4 letkol pemimpin Dewan Perjuangan. Personel pasukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein tampak tertawa dan membakar ribuan selebaran itu. Letkol Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Safruddin Prawira Negara didapuk sebagai Perdana Menteri. Presiden Soekarno merestui operasi militer tumpas PRRI, dimulai dengan meluncurkan operasi Tegas di Riau pada 22 Februari 1998. Di bawah komando Letkol Kaharudin Nasution, targetnya mengamankan instalasi minyak Caltex agar tidak direbut personil PRRI, sehingga memancing Amerika Serikat ikut campur tangan secara terbuka. Partai Komunis Indonesia menyambut gempuran operasi Tegas dengan gegap gempita. Kesuksesan operasi militer itu menjadi headline Bintang Timur, surat kabar yang berafiliasi dengan PKI. PKI juga aktif mengorganisasi rapat umum untuk menyerang para aktivis PRRI. Salah satu rapat umum terbesar yang diorganisasi PKI dilaksanakan pada 15 Maret 1998 di lapangan Banteng. Rapat umum ini dihadiri oleh ribuan massa. Dalam pelaksanaannya, PKI juga melibatkan banyak organisasi, seperti kalangan buruh, perempuan, dan veteran untuk mengecam PRRI. Kenapa PKI ngotot agar PRRI diselesaikan secepat mungkin dengan kekuatan militer? Ini merupakan strategi untuk menghancurkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang diafiliasikan dengan PRRI.
Kedua partai tersebut, terutama Partai Masyumi, kuat di Sumatera. Sehingga, kehancuran dua partai ini adalah kesempatan PKI untuk membangun dan memperkuat basis-basis komunisme di Sumatera, terutama Sumatera Tengah. Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani, mulai dilaksanakan pada 17 April 1998 dengan titik mula serangan menyasar Kota Padang dan dengan cepat menguasai Sumatera Barat. Selain itu, dalam menumpas PRRI di Sumatera, juga digelar Operasi Sadar di Sumatera Selatan, dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo. Kemudian Operasi Sabta Marga dilaksanakan di Sumatera Utara, yang dipimpin oleh Brigjen Jatikusumo dan Letkol Jamin Ginting. Selain operasi militer, pemerintah pusat juga melakukan pendekatan secara diplomatis dengan membujuk tentara PRRI untuk menyerah. Pendekatan ini disebut Operasi Pemanggilan Kembali. Pada 29 Mei 1961, Ahmad Hussein secara resmi menyerah bersama sekitar 24.500 pengikutnya. Selanjutnya, pemerintah memberi amnesti kepada elemen sipil dan militer yang pernah terlibat PRRI. Amnesti itu dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 322 Tahun 1961, tanggal 22 Juni 1961. Setelah dipukul mundur dari Medan, akhirnya Letkol Maludin Simbolon menyerah kepada TNI di hutan terpencil Baligi pada 14 Agustus 1945. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen Gatot Subroto secara resmi menerima penyerahan Letkol Maludin Simbolon bersama 11.000 pendukungnya pada 17 Agustus 1961. Banyak laporan yang menyebut operasi menumpas PRRI berjalan tanpa kontrol. Tentara APRI melakukan tindak kekerasan. Ribuan orang yang dicurigai sebagai simpatisan PRRI ditangkap secara sewenang-wenang. Aksi pembunuhan massal terjadi di sejumlah tempat. Menurut Abdul Haris Nasution, operasi militer PRRI memakan korban sebanyak 7.146 orang tewas di kedua pihak. Sapudin Bahar mencatat, jumlah korban akibat konflik PRRI yang singkat jauh lebih besar daripada korban perang dengan Belanda pada zaman revolusi kemerdekaan. Perlakuan tentara pusat seperti pembunuhan, penyiksaan, perampokan, dan pemerkosaan selama operasi penumpasan PRRI telah mengguncang harga diri dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Minangkabau. Setelah Partai Masyumi dan PSI dibubarkan sebagai imbas kekalahan PRRI, pengaruh PKI menguat. PKI menguasai posisi strategis di birokrasi, kepala daerah, hingga jabatan wali nagari di penjuru Sumatera Barat.